Pemirsa, Pengadilan Negeri Palangkaraya menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan Dea Nabila binti Guyur terkait penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan dalam perkara narkotika. Kuasa hukum pemohon menduga terdapat pelanggaran prosedur dalam proses penangkapan dan penetapan tersangka. Pengadilan Negeri Palangkaraya menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan Dea Nabila binti Guyur pada 13 Agustus 2036. Permohonan ini mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, serta tindakan penyidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyebut terdapat perbaikan redaksional pada permohonan, namun tidak mengubah substansi perkara. Sidang kemudian ditunda hingga Selasa, 18 Agustus 2026, untuk memberikan kesempatan kepada pihak termohon menyesuaikan jawaban atas permohonan tersebut. Kuasa hukum pemohon, Rahmadi G. Lentam, menyebut pokok pra-peradilan berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur dalam penangkapan dan penetapan tersangka. Menurutnya, Dea Nabila ditangkap pada 4 Juli 2026, sedangkan status tersangka baru ditetapkan pada 6 Juli 2026. Pihak pemohon juga mempersoalkan pemeriksaan terhadap tersangka yang baru dilakukan pada 10 Juli 2026. Selain itu, kuasa hukum menyoroti dugaan ketidaksesuaian administrasi dalam surat perintah penangkapan, perpanjangan penangkapan, dan penahanan. Menurut kuasa hukum, pra-peradilan ini bukan untuk menguji pokok perkara pidana, melainkan menguji sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik. Pihak pemohon juga menyebut barang bukti yang dikaitkan dengan kliennya sekitar 0,33 gram dalam 6 paket. Selain itu, hasil tes urin Dea Nabila disebut negatif narkotika. Sidang selanjutnya akan digelar pada 18 Agustus 2026 dengan agenda penyampaian jawaban dari pihak termohon. Dalam hal ini, penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Kalteng yang melakukan penangkapan, upaya paksanya penangkapan, kemudian perpanjangan penangkapan, penahanan, kemudian ada penyitaan, kemudian jauh hari sebelumnya juga tanggal 4 Juli itu ada penangkapan yang di luar prosedur, kan? Materinya persoalan administrasi sebetulnya. Jadi ini memang harus dilakukan karena memang disediakan oleh undang-undang. Pemohon itu kan ditangkap sejak 4 Juli. Tidak-tidaknya 4 Juli sampai 6 Juli itu statusnya tidak jelas. Dan kemudian penetapan tersangkanya baru tanggal 6. Tanggal 6 Juli penetapan tersangka sekaligus penangkapannya juga tanggal 6 Juli. Surat perintah penyidikan juga 6 Juli tanpa ada penyelidikan. Padahal penyelidikan kan salah satu cara untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan itu peristiwa pidana atau bukan, agar ditentukan melalui gelar perkara hasil penyelidikan bisa tidak ditingkatkan ke penyidikan. Kan begitu logikanya. Ini tidak langsung lompat. Langsung lompat penyidikan, langsung penetapan tersangka, langsung penangkapan yang resminya administrasi, kemudian perpanjangan 9 Juli, lanjut lagi penahanan 12 Juli. Uniknya baru diperiksa tanggal 10 Juli sebagai tersangka. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Harizal Fadli, Dayak TV, mengabarkan.